感恩南无释迦牟尼佛，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师卢军宏台长。Nama saya Ervina dari Indonesia. Hari ini yang hendak saya bagikan adalah Singling Faman yang luar biasa membuat saya hidup kembali. Menyelamatkan rumah tangga saya, mengurai hubungan jodoh buruk antara saya dengan mertua perempuan. Sebelum saya mengenal Singling Faman, saya pernah memimpikan Master Chin Hong Lu. Tidak berapa lama kemudian, karena berjodoh, saya melihat wejangan Master di Facebook. Wejangan Master yang memukau meninggalkan kesan yang mendalam untuk saya. Waktu itu saya merasa apa yang Master katakan sangat masuk akal, penuh dengan kebijaksanaan. Karena suka mendengar wejangan Master, maka sering membukanya untuk didengar. Namun, saya yang waktu itu hanya khusus mendengarkan wejangan Master, tidak ada tindakan lebih lanjut, dikarenakan waktu itu saya menekuni pintu aliran lain. Hubungan jodoh buruk saya dan mertua perempuan cukup dalam. Tapi saya mau tidak mau harus berterima kasih pada beliau. Jika bukan karena mertua yang waktu itu ngotot, saya mungkin hanya berpapasan dan melewatkan Singling Faman. Tidak akan mengenal pintu aliran yang hebat yang mengubah nasib saya ini. Waktu itu, salah satu kerabat dari mertua mengundang mertua saya pergi ke Laguna Hotel untuk menghadiri kegiatan Singling Faman. Mertua saya mencari orang kemana-mana untuk menemani beliau menghadiri acara tersebut. Sedangkan saya, karena sudah janji dengan suami, akan membawa anak jalan-jalan, jadi saya menolak ajakan mertua. Terakhir, karena mertua melihat tidak ada yang berkenan menemaninya, duduk di sana dan mengeluh bahwa tidak ada orang yang menemaninya. Saya melihat keadaan, kemudian berkata kepada suami untuk membawa anak-anak jalan. Sedangkan saya menemani mertua saya menghadiri acara tersebut. Waktu itu saya hanya merasa kasihan beliau pergi sendiri, makanya baru menemani beliau pergi. Tidak taunya, pada akhirnya yang mendapatkan manfaat sesungguhnya adalah saya sendiri. Kehidupan saya berubah drastis karena acara ini. Sungguh berterima kasih kepada Pusa berulas asih mengaturnya dengan tepat. Terima kasih teruntuk kerabat tersebut, terima kasih ibu mertua. Saat acara penutupan, saya hanya mendapat sebuah batu kalung Pusa. Sedangkan ibu mertua malah membawa pulang jadwal PR, buku parita, dan pusaka dharma lainnya. Sepulangnya di rumah, ibu mertua mengambil buku parita dan belajar melafalkan parita. Saya melihat ibu mertua mengambil buku parita dan membolak-balikannya. Saya kemudian mengatakan kepada ibu mertua untuk mengikuti saya melafalkan. Setiap saya melafalkan satu kalimat, ibu mertua pun mengikuti melafalkan satu kalimat. Seperti inilah hari itu kita hanya melafalkan Tapechou satu kali. Kuan Yin Pusa ada di mana saja. Malam itu, saya memimpikan Kuan Yin Pusa yang berpakaian putih dan seluruh tubuhnya bersinar dan memancarkan cahaya. Setelah itu, saya pun mulai belajar Singling Faman. Awalnya saya mengira hanya mengajarkan ibu mertua melafalkan Tapechou. Pada akhirnya, diri sendiri malah serius melafalkan parita, membuat PR harian. Sejak saya mulai melafalkan parita dan membuat PR harian, dan juga membaca Xiaofangzi, mimpi buruk bertubi-tubi, tidak berhenti memimpikan almarhum. Semakin melafalkan semakin susah, semakin melafalkan semakin mengantuk. Begitu mengantuk akan pergi tidur, begitu tidur maka akan tidur sampai sore. Kadang bahkan tidur sampai tidak makan siang. Anak-anak karena saya tidur dan tidak memasak nasi, juga ikut seperti saya tidak makan siang. Kadang dihitung-hitung, waktu yang saya habiskan untuk tidur dalam sehari lebih dari belasan jam. Orang lain tidur mengembalikan stamina. Saya sendiri tidur semakin lelah. Karena selama tidur,
selalu memimpikan almarhum. Saat bangun, maka harus berikrar membakar berapa lembar Xiaofangzi. Terima kasih Pusa, berwelas asih membuat kebijaksanaan saya terbuka. Saya mulai mengintrospeksi diri, menyadari bahwa niat hati diri sendiri saat melafalkan Xiaofangzi tidak benar. Selalu mengeluh, mengapa setelah melafalkan begitu banyak tapi masih belum pergi. Diri sendiri tidak serius melihat kata yang diucapkan master yang ini, yaitu jika kita tidak berjodoh, maka tidak akan datang. Semuanya ini adalah hutang diri sendiri. Diri sendiri seharusnya membayarnya dengan ikhlas. Membayar hutang dengan melafalkan parita akan 10 kali lebih banyak daripada dengan tubuh jasmani. Satu-satunya, hanya dengan bertahan, saya baru akan keluar dari kesulitan. Terima kasih, Pusa. Sekarang, saya pelan-pelan bisa mengatasi masalah kantuk saya. Tidak tahu sejak kapan, suasana hati saya memiliki pergolakan yang sangat besar. Terkadang bisa akibat sepatah kalimat dari orang sekitar. Lepas kendali, tidak tahu apa yang dilakukan diri sendiri. Terkadang diri sendiri bisa sembarangan berbicara. Terkadang diri sendiri bisa memiliki niat untuk mengakhiri hidup sendiri. Perasaan negatif seperti ini mengganggu hingga saya sangat menderita. Saya tahu kebanyakan waktu saya seharusnya tidak berbuat begitu. Tapi saya tidak dapat mengendalikan diri saya sendiri. Bahkan suatu kali, saya secara tidak sadar melukai tangan anak saya dengan pisau cutter. Tangan anak saya berdarah sangat banyak, bahkan kelihatan dagingnya. Pada saat ini saya tiba-tiba sadar, cepat menelepon kepada seorang teman sedharma yang jarang saya hubungi. Waktu itu, apa yang dikatakan teman sedharma tersebut sepatah pun tidak masuk dalam kepala saya. Dalam keadaan gawat darurat, teman sedharma berteriak, "Kamu cepat berhenti, dengarkan perkataan saya." Saya baru tersadar, karena teman sedharma tersebut di luar kota. Dia langsung mengirimkan supirnya dan ditemani dengan seorang teman sedharma lainnya datang ke rumah saya untuk membawa anak saya ke rumah sakit untuk menjahit luka. Sedangkan saya, di bawah dorongan teman sedharma, pertama kali mengunjungi dokter psikolog. Dokter mendiagnosa saya terkena depresi dan mau saya memakan obat dalam waktu tertentu. Kondisi ekonomi keluarga saya tidak bagus. Awalnya saya berencana menggadaikan kalung mas kawin saya untuk teman sedharma yang menalangi uang dokter dan obat. Tapi teman sedharma tidak mengizinkan saya melakukan itu. Saya di dalam hati sangat terharu. Hubungan antara teman sedharma melampaui hubungan antara kerabat. Saat saya memiliki rintangan, saya terpikir untuk dimintai pertolongan adalah teman sedharma kita. Yang menolong saya juga adalah teman sedharma kita. Terima kasih, Pusa. Terima kasih, Master. Sekarang saya benar-benar merasakan perkataan Master ini. Kita semua adalah satu keluarga. Hubungan jodoh buruk saya dengan ibu mertua sangat mendalam. Saya pernah karena satu perkataan ibu mertua, lepas kendali, mengambil pisau sekuat tenaga menusuk pintu kamar ibu mertua. Untungnya ibu mertua tidak membuka pintu. Jika tidak, sisa hidup saya akan saya lalui di penjara. Setelah teman sedharma mengetahui kondisi saya, menasihati saya melafalkan Jie-Zhe-Chou untuk mengurangi hubungan jodoh buruk dengan ibu mertua. Dalam hati saya berpikir, saya tidak perlu melafalkan Jie-Zhe-Chou. Saya pun sengaja tidak berikrar melafalkan Jie-Zhe-Chou untuk mengurai hubungan jodoh buruk dengan ibu mertua. Sekarang saya baru mengerti, semua hambatan ini merupakan karma diri sendiri. Terima kasih Pusa yang berwelas asih, memberkati dan mengatur. Suatu sore, kebetulan saat saya sedang bertugas di Guangdong. Biasanya saat saya di Guangdong, handphone selalu off.
Dikarenakan beberapa hal di Kuintang, maka membuka handphone. Begitu membuka handphone, kebetulan sekali dua teman sedharma melakukan grup call menasehati saya dengan berbagai cara untuk melafalkan Cececo. Saat itu bertepatan saya di Kuintang. Karena itu saya bersujud di depan altar Buddha dan berikrar melafalkan 10.000 kali Cececo untuk mengurai hubungan jodoh buruk dengan ibu mertua. Saya juga berikrar 9 lembar Xiaofangzi untuk mengurai jodoh buruk dengan ibu mertua. 108 kali di Fo Ta Chan Hui Wen. Bertobat atas diri sendiri yang tidak sopan dan tidak hormat terhadap ibu mertua. Malam itu, saya pun memimpikan Master. Dalam mimpi, Master berkata, "Sekarang sudah tahu bukan? Beginilah Pusa menyelamatkan orang." Terima kasih Kuan Yin Pusa. Kekuatan dharmanya tidak terbatas. Mendengar panggilan suara dan menyelamatkan penderitaan. Setelah saya berikrar, beberapa hari kemudian kebetulan ibu mertua hendak pergi ke dokter mata. Saya pun mengantarkan beliau pergi. Dalam perjalanan, saya tidak berhenti melafalkan Cececo untuk mengurai hubungan jodoh buruk dengan ibu mertua. Dalam perjalanan pulang juga demikian. Tidak berhenti melafalkan Cececo. Ajaib sekali, kami berdua tidak disangka aman-aman saja. Tidak terjadi perdebatan. Kehidupan kita akan selalu ada hambatan. Biarpun saya telah melafalkan Cececo, tapi situasi tetap saja kadang baik dan kadang buruk. Banyak sekali rintangan, tapi dibandingkan dengan dahulu, sudah sangat membaik. Sungguh sangat berterima kasih kepada Pusa. Pertama kali setelah saya membakar 1 lembar Xiaofangzi untuk mengurai hubungan jodoh buruk dengan ibu mertua. Saya pun melafalkan 1 kali Li Fo Ta Chan Hui Wen untuk bertobat atas ketidaksopanan terhadap ibu mertua dan tidak menghormati generasi tua. Pada saat itu juga, diri sendiri menjadi sadar dan sangat menyesal. Air mata mengalir deras. Semuanya dari hati. Sebenarnya, ibu mertua tidak begitu jahat. Dalam semua pertikaian ini, diri sendiri juga memiliki kesalahan. Diri sendiri bukan hanya tidak berbakti kepada ibu mertua, masih melawan ibu mertua, penuh dengan kebencian terhadap ibu mertua. Sering mengeluh tidak mau bertemu dengan ibu mertua lagi di kehidupan mendatang. Diri sendiri sungguh terlalu bodoh, bisa membenci ibu mertua sampai tahap seperti ini. Sebenarnya diri sendiri membenci ibu mertua. Diri sendiri juga tidak bahagia, sangat menderita. Setiap hari seperti melewati hari di neraka. Master pernah memberikan wejangan. Kita sebagai praktisi Buddhis tidak boleh memiliki hati yang membenci. Seseorang jika membenci orang lain akan seperti mantra beracun di dalam hati, mengutuk diri sendiri masuk ke dalam jala pembalasan sebab akibat. Membuat hubungan sebab akibat yang pada awalnya tidak begitu parah, memburuk. Karena kebencian, baru akan terus saling membalas. Setelah saya membina diri di Xingning Famen, saya mulai menyadari bahwa sedari kecil, tubuh lemah dan banyak penyakit. Setelah dewasa juga banyak ketidaklancaran. Sedikit banyak ada hubungannya dengan karma membunuh leluhur. Kakek saya mengelola peternakan babi dengan skala yang lumayan besar. Memelihara babi dan membunuh babi. Akhirnya menciptakan karma buruk membunuh yang sangat buruk. Master pernah memberikan wejangan bahwa semua makhluk yang memiliki nyawa dan perasaan, semuanya memiliki sifat kebudayaan. Maka dari itu jangan pernah membunuh. Leluhur memiliki karma pembunuhan. Leluhur tidak mengumpulkan jasa kebajikan. Pasti mempengaruhi generasi berikutnya. Di antara ketujuh paman saya, 1 orang telah meninggal. 3 orang meninggal di usia muda. 2 orang berubah profesi.
Satu orang walaupun masih menjual daging babi, tapi hidupnya sama sekali tidak mulus. Sedangkan satu tante saya dan satu anak tante lainnya mengidap penyakit depresi yang parah. Tidak hanya begini, paman pertama saya yang memegang usaha keluarga yang memiliki karma. Satu orang anak laki-lakinya meninggal di usia muda. Dua orang lainnya memiliki penyakit depresi. Biarpun saya hanya cucu luar, tetapi juga mendapat pengaruh, menderita penyakit depresi. Apa yang dikatakan Master sangat benar. Karma pembunuhan benar-benar bisa mempengaruhi anak cucu dan generasi berikutnya. Akan dibalaskan dalam 3 keturunan. Jadi sebagai orang tua, harus memikirkan anak-anak. Tidak boleh melakukan hal kejam yang tidak berhati nurani. Karena jika melakukan hal tersebut, akan mempengaruhi perkembangan generasi berikutnya. Cảm ơn Quan世音菩萨, cảm ơn Sinh Linh Pháp Môn, cảm ơn Sư Phụ. Membuat saya berkesempatan mengenal Sinh Linh Pháp Môn. Membuat saya melalui melafalkan parita dan membina hati dan pikiran. Melakukan perbuatan baik, dan mengumpulkan jasa kebajikan untuk mengubah takdir. Karena adanya Pusa, Master, Sinh Linh Pháp Môn, dan teman-teman sedharma, kehidupan saya baru memiliki perubahan yang sedemikian besar. Saya akan terus rajin membina hati dan pikiran, dan membina diri untuk membalas budi baik Buddha. Menggunakan 5 pusaka Dharma Sinh Linh Pháp Môn, mengubah takdir saya, membuat kehidupan saya semakin membaik. Kesaksian saya sampai di sini. Semoga umat berjodoh yang berhubungan dengan karma membunuh setelah mendengarkan kesaksian saya, memikirkan generasi berikutnya, secepatnya berganti profesi, menghasilkan uang yang banyak, atau sedikit tidak penting. Selamat dan bahagia adalah yang terpenting. Semoga umat yang berjodoh yang memiliki penyakit depresi, setelah mendengarkan kesaksian saya, yakinlah pada saya. Jangan putus asa, jangan pesimis. Asalkan kita percaya kepada Quan世音菩萨, percaya pada Sinh Linh Pháp Môn, percaya pada Master, kita pasti memiliki pertolongan. Seperti yang sering dikatakan oleh Master, hanya masalah kecil. Saya demi menjadi 1000 tangan dan 1000 mata dari Quan世音菩萨, membabarkan Dharma dan membimbing umat, juga membuat kesaksian. Jika dalam kesaksian ada yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Dharma, memohon dengan tulus agar Quan世音菩萨berwalas asih memaafkan. Memohon dengan tulus agar Dewa Pelindung Dharma memaafkan. Memohon dengan tulus agar teman-teman sedharma memberi masukan dan mengoreksi. Karma saya akan saya pikul sendiri, tidak membuat Master memikulnya. Juga tidak membuat teman sedharma yang membaca dan mendengar memikulnya. Cảm ơn Sư Cha Mâu Ni Phật, cảm ơn Nam Mô Đại慈Đại悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师鲁金宏台长，感恩师兄们